Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Irfandi dengan NIM 2401051010. Saya berasal dari kelas D3 Telekomunikasi 1C. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dasar telekomunikasi. Baiklah, yang pertama yaitu prinsip kerja mikrofon. Mikrofon mempunyai 3 komponen, yaitu diafragma, magnet, dan lilitan atau coil. Lilitan terpasang antara kutub utara dan kutub selatan magnet. Dalam fisika, ketika kita menggerakkan sebuah kawat, maka kedua kawat muncul arus listrik. Ketika orang berbicara di depan mic, akan menggerakkan diafragma. Getaran ini membuat lilitan belakang diafragma bergerak maju mundur sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh suara. Akibatnya, gerakan lilitan di antara medan magnet tersebut akan menghasilkan energi listrik. Ketika kita berbicara di depan sebuah mikrofon, maka diafragma pada mikrofon akan bergetar. Getaran pada diafragma ini akan membuat lilitan kawat ini akan bergerak maju mundur. Lilitan yang di dalam medan magnet ini akan bergerak maju mundur. Ketika lilitan bergerak maju mundur, akan menghasilkan energi listrik pada mikrofon tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja speaker. Speaker mempunyai komponen yang sama dengan mikrofon, yaitu diafragma, magnet, dan juga lilitan atau coil. Ketika speaker menerima sinyal listrik dari amplifier atau perangkat lainnya, sinyal listrik mengalir melalui coil suara yang menyebabkan coil suara bergerak maju dan mundur dalam medan magnet. Coil suara terhubung dengan diafragma, sehingga diafragma juga bergerak maju dan mundur. Gerakan diafragma menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Kerucut membantu mengarahkan gelombang suara ke arah yang diinginkan, sehingga suara yang dapat didengar dengan lebih jelas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu karakteristik sinyal suara manusia. Sinyal suara manusia itu mempunyai rentang antara 100 sampai 8000 Hz dengan bandwidth 7900 Hz yang termasuk ke dalam frekuensi rendah. Domain waktu atau oscilloscope, frekuensi spektrum analyzer. Karakteristik sinyal suara dapat diubah-ubah dengan frekuensi yang tak hingga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian modulasi. Modulasi adalah proses mengubah-ubah karakteristik sinyal pembawa untuk mengirimkan informasi. Alasan kenapa perlu modulasi, karena semakin tinggi frekuensi yang kita kirimkan, maka ukuran antena yang dibutuhkan semakin kecil. Maka untuk mengirimkan informasi dimanfaatkan sinyal frekuensi yang lebih tinggi, dan diperlukan cara agar sinyal informasi ditumpangkan ke frekuensi yang tinggi, maka diperlukan modulasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis modulasi analog. Yang pertama yaitu amplitudo modulasi, yaitu modulasi amplitudo, di mana amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Yang kedua yaitu frekuensi modulasi, di mana frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Dan yang ketiga yaitu phase modulasi. Modulasi ini di mana fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu turunan persamaan modulasi AM, yaitu XC AM (T) sama dengan AC max (1 tambah M sin 2 V FCT sin 2 V FCT). XCAM T sama dengan AC max sin 2 V FCT tambah
FM sin 2V FCT sin 2V FMT. Sin A sin B sama dengan setengah cos dalam kurung A kurang B dikurang setengah cos A tambah B. Selanjutnya yaitu XCAMT sama dengan AC max sin 2V FCT ditambah M per 2 cos 2V FC dikurang FM T dikurang M per 2 cos 2V FC tambah FM T. XCAMT sama dengan AC max sin 2V FCT ditambah M AC max per 2 cos 2V dalam kurung FC kurang FM T dikurang M AC max per 2 cos 2V FC tambah FMT. Baiklah, selanjutnya yaitu indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM adalah ukuran seberapa besar sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Indeks modulasi didefinisikan sebagai rasio antara amplitudo sinyal informasi dan amplitudo sinyal pembawa. Indeks modulasi menentukan seberapa besar perubahan amplitudo sinyal pembawa yang dihasilkan oleh sinyal informasi. Selanjutnya yaitu spektrum sinyal termodulasi AM. Spektrum sinyal termodulasi terdiri dari 3 komponen, yaitu frekuensi pembawa adalah komponen frekuensi pembawa yang tidak termodulasi. Selanjutnya frekuensi sideband atas adalah komponen frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi pembawa. Frekuensi sideband bawah yaitu komponen frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi pembawa. Selanjutnya bandwidth sinyal termodulasi AM. Bandwidth adalah rentang frekuensi yang digunakan oleh sinyal termodulasi. Bandwidth adalah frekuensi maksimum sinyal informasi. Bandwidth ini mencakup frekuensi sideband atas dan bawah, serta frekuensi pembawa. Namun, karena informasi terkandung dalam sideband, maka bandwidth efektif yang digunakan adalah 2 FM. Selanjutnya, yaitu prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Modulator AM adalah rangkaian yang digunakan untuk menghasilkan sinyal termodulasi AM dengan prinsip kerjanya yaitu sinyal informasi atau modulasi dicampurkan dengan sinyal pembawa atau carrier menggunakan komponen aktif seperti transistor atau dioda. Selanjutnya, demodulator AM yaitu rangkaian yang digunakan untuk mendeteksi sinyal informasi dari sinyal termodulasi AM. Prinsip kerjanya, sinyal termodulasi AM dideteksi menggunakan dioda atau komponen lainnya untuk menghasilkan sinyal yang mengikuti amplitudo sinyal termodulasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.